Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam seri pastoral liturgi online. Pada kesempatan ini kita akan melihat, memahami, dan juga sharing atau dialog tentang busana misa yang sudah lama juga akan menjadi tema kita dalam pembicaraan pastoral liturgi. Baru kali ini kita akan memahami tentang busana misa atau juga busana liturgi pada umumnya. Maka pada kesempatan ini pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Mas Albert yang telah bersedia dengan murah hati, sukarela berbagi ilmu dengan kami, Komisi Liturgi Keuskupan Malang, dengan peserta seri pastoralogi online yang kami atau diadakan oleh Komisi Liturgi secara rutin. Semoga juga dengan pertemuan pada malam hari ini sungguh menjadi inspirasi, tetapi juga pemahaman, pengetahuan yang akhirnya akan diwujudkan di dalam paroki, di keuskupan masing-masing, dan juga di komunitas-komunitas biara. Bagaimana busana misa yang akan disampaikan oleh Bapak Albert. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang istimewa, yang sudah ketika ditanya, ada yang tanya, Mas Albert itu siapa, ketika di grup mitra Komisi Liturgi, lalu sudah banyak pada, oh saya sudah pernah foto, saya sudah menjadi pernah memesan busana liturginya dan lain sebagainya. Lalu ternyata memang Pak Albert pernah datang ke Malang waktu bersama dengan Miss Dinar, itu tata gerak liturgi di Kesatrian waktu itu. Yang istimewa pula Bapak Mas Albert ini mendampingi panitia tabisan uskup untuk bidang liturgi, untuk melatih, menyiapkan kami semua pada waktu itu. Mas Albert Wibisono ini panggilannya. Jadi Mas Albert Wibisono yang juga bisa dilihat di Instagramnya Tradisi Katolik dan juga Albert Wibisono. Beliau adalah seorang awam, sering melihat, wah ini Romo ini, dia seorang awam. Nah, beliau tinggal di Surabaya, lalu peminat liturgi dan tradisi gereja Katolik, belajar secara mandiri dari buku-buku dan internet sejak 2004. Beliau adalah seremoniarius atau MC liturgi, yaitu yang bertanggung jawab terhadap perayaan liturgi di mana akan dirayakan liturgi ini sejak tahun 2007. Dia menulis juga, blogger dan Facebooker Tradisi Katolik sejak 2008, tapi sekarang sudah tidak aktif, sudah tidak sempat begitu menulisnya. Dia juga pendiri Sapienza, yaitu pembuat busana gereja Katolik sejak 2011. Kemarin sudah ada yang cerita, oh saya sudah memesan, sudah beli, dan lain sebagainya untuk busana liturgi. Lalu penata busana para uskup dan kardinal baru di Indonesia sejak 2016. Sehingga kalau ada tabisan uskup, beliau akan menata, menyiapkan busana dan upacara liturginya ini sejak 2016, termasuk di Keuskupan Malang. Nanti selanjutnya silahkan Mas Albert menambahkan sendiri, dan perjumpaan dengan Mas Albert bagaimana juga aktif di WA Group, di MC, lalu pernah berjumpa juga waktu kursus seremoniarius di Jakarta, itu saya kenal baiknya waktu di sana, lalu berlanjut sampai sekarang, dan juga kerjasama dengan Komisi Liturgi Keuskupan Malang. Sangat berterima kasih. Yang malam hari ini juga dengan sukarela, dengan murah hati, dengan sukacita tentu akan berbagi dengan kita tentang busana liturgi, khususnya busana misa.
Bagaimana yang dilakukan, mana yang dihindari. Inilah tema atau judul yang dibuat oleh Mas Albert untuk kita semua. Demikian Mas Dedi, saya kembalikan. Baik, terima kasih Romo Kris yang telah membuka dan memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator. Apakah Pak Heru sudah bergabung? Oke, terima kasih Pak Dedi. Selamat malam para Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu, dimanapun berada, dan masih berada di awal tahun 2022, maka kami menyampaikan selamat tahun baru 2022. Tentunya kita berharap di sepanjang tahun ini kita senantiasa diberikan kesehatan agar tetap bisa beraktivitas, mempersembahkan karya pelayanan kita. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Romo Krismianto sebagai penghantar kita pada acara malam hari ini. Maka untuk singkat waktu, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Albert Wibisono. Dan sebagaimana biasanya bahwa nanti silakan pertanyaan dipersiapkan. Nanti akan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Dan untuk materi, pasti nanti akan melalui WA Group atau secara pribadi masing-masing peserta. Maka mari kita mengikuti kegiatan malam hari ini dengan mempersiapkan diri dengan baik supaya kita benar-benar bisa mempersembahkan pelayanan kita sehingga kita bisa menciptakan, mewujudkan liturgi benar baik. Maka kepada Bapak Albert Wibisono dipersilahkan. Terima kasih Pak Heru. Selamat malam Romo Kris, para Romo, Suster, Bruder, Frater, Ibu dan Bapak, adik-adik dan kakak-kakak sekalian. Saya Albert Wibisono tadi sudah diperkenalkan agak panjang lebar sama Romo Kris, dan khususnya dengan keuskupan Malang ini saya merasa dekat sekali. Bapak Uskup Malang yang mulia Henrikus Pidianto Gunawan ini adalah uskup yang pertama menerima pelayanan saya dalam bidang busana. Jadi saya sungguh merasa dekat dengan Malang dan dengan suka hati kalau malam hari ini saya diajak Romo Kris, ini satu sukacita sendiri bisa membagikan apa yang saya ketahui. Nah, untuk malam hari ini yang pertama dulu disclaimer dulu bahwa bentar ya saya. Jadi kalau dari judulnya memang lakukan dan hindari. Ini memang sebuah saran lah ya dari saya berdasarkan apa yang saya pelajari sampai dengan saat ini. Saya menyarankan beberapa hal dan untuk dilakukan dan saya menyarankan beberapa hal juga untuk dihindari. Perlu dicatat juga bahwa saya belajarnya ya segini ini dan semakin hari semakin belajar semakin merasa bahwa banyak sekali yang saya belum tahu. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini adalah berdasarkan pengetahuan saya sampai hari ini. Kalau ada yang salah, mohon koreksi dan dengan suka hati saya akan membetulkan. Nah, terus kemudian hari ini kita akan bicara lebih, harapan saya lebih diskusi, karena ini sifatnya kan aplikatif pastoral liturgi. Nanti saya akan bicara juga kenapa saya menyarankan ini dan kenapa saya menyarankan untuk menghindari itu. Jadi latar belakangnya ini semuanya ada. Lalu kemudian apa ya? Oke, kayaknya itu aja. Ini nanti jangan kaget jumlah slide-nya 111, isinya foto-foto. Jadi akan ada slide yang jalannya cepat, akan ada slide yang jalannya agak lambat. Nah, ini kok coret-coret apa ya ini?
Ya, kan. Oke, baiklah, saya mulai saja yang pertama dulu. Jadi catatan, ini nanti Romo Kris dan panitia akan membagikan PDF. Nah, tapi PDF presentasi ini saya mohon agar supaya digunakan sebagai referensi atau pengingat bagi peserta seminar. Nah, seperti yang terlihat di slide-slide berikutnya, masing-masing slide itu hanya isinya gambar dan kata-kata singkat, gambar, foto, kata-kata singkat. Nah, ini hanya dapat dipahami dengan mengikuti seminar. Kalau PDF presentasi ini nanti digunakan tanpa mengikuti seminar, saya agak tidak menyarankan. Khawatir mengakibatkan salah pengertian, salah pemahaman. Itu dulu disclaimer-nya. Oke. Nah, bicara mengenai tradisi busana gereja Katolik kita gereja Katolik Ritus Romawi, tradisi busananya sungguh kaya, sungguh indah. Nah, penting bagi kita untuk mempelajari aturan dan kebiasaannya. Nah, kalau sudah kita belajar ngerti, kita mau berkreasi itu enak karena kita tahu sebenarnya di mana kita bisa berkreasi itu dan di mana kita harus ikut aturannya. Karena waktu yang sangat singkat ini, jadi Ibu Bapak dan para pemirsa semuanya, kalau misalnya ada yang kurang, ada yang belum disampaikan, silakan bisa membaca tulisan-tulisan saya yang ada di majalah liturgi KWI atau ada yang di blog, ada juga ada beberapa YouTube di video YouTube di internet. Nah, satu catatan, kita harus hati-hati dengan internet. Tidak semua yang ada di internet itu benar mengenai busana gereja. Dan tidak semua yang berasal dari luar negeri itu benar. Banyak juga di luar negeri yang tidak ikut aturan, tidak ikut kebiasaan. Itu yang ada. Oke. Nah, untuk pembahasan malam hari ini, kita akan bicara nanti dari sudut pandang pelayan liturgi. Nah, saya menggarisbawahi pelayan liturgi yang pertama adalah koster. Peran koster di dalam busana gereja, busana liturgi luar biasa besarnya. Dan luar biasa beratnya juga. Saya bicara berat ini betul-betul bicara berat dalam kilogram. Karena bisa dibayangkan bahwa mengurus busana itu banyak sekali. Mengurus busana misdinar misalnya. Dalam satu minggu itu berapa misa, kalikan berapa jumlah misdinarnya. Kalau dulu zaman sebelum pandemi, kadang-kadang kalau misa besar misdinarnya bisa banyak sekali. Nah, itu kosternya berkilo-kilo yang harus diurus busana misdinarnya. Itu berat sekali. Dalam banyak hal itu koster yang memutuskan. Romo mungkin memberi arahan, tapi pada suatu hari hanya ya koster yang memutuskan. Jadi peran koster luar biasa sekali di sini. Kita punya busana yang bagus, kita punya kasula yang bagus sekali. Tapi karena perawatannya susah, koster bisa memutuskan, dah ini dipakainya nanti setahun sekali saja, pada waktu Natal atau pada waktu Paskah. Nah, ini koster yang berkuasa memutuskan ini semuanya. Oke, nah kalau para pemirsa sekalian perhatikan, itu yang di sebelah kanan itu adalah koster dengan busananya. Pada hari ini koster ya tidak mempunyai busana khusus, tidak mengenakan busana khusus. Tapi memang pada zaman dahulu koster seperti itulah busananya. Pakai jubah hitam juga, ya pakai superpli juga. Nanti habis ini kita bisa lihat ada sesuatu yang menarik yang mau saya sampaikan. Kemudian nanti kita bicara mengenai busana untuk tatib, atau kalau di tempat lain ada yang menamakan talaks ya. Mungkin yang belum tahu, talaks itu tata laksana atau pemandu umat dan kolektan juga dan lain sebagainya. Dan saya juga akan membahas sedikit mengenai busana untuk para solis, kantor, kur maupun organis dan termasuk dirigen tentunya. Untuk lektor dan pemazmur, lalu untuk pelayan komuni atau
asisten imam atau prodiakon. Dan nanti saya juga akan bicara mengenai pelayan komuni yang lazim, selain bicara mengenai asisten imam prodiakon itu. Lalu kemudian akolit misioner dan terakhir tentunya diakon imam dan uskup. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Ini gambar ini adalah sakristi utama Basilika Santo Petrus di Vatikan. Ini baru ruangan utamanya saja. Ada ruang ganti misionernya tidak di sini. Ada lagi ruang lagi untuk para imam, uskup, kardinal, dan lain sebagainya untuk meninggalkan barang-barangnya dan seterusnya. Nah, itu ada ruangan lagi. Dan kalau kita lihat di sini, di gambar ini, yang paling atas sendiri kita melihat tulisan Silentium, harap tenang. Nah, memang sakristi di mana-mana memang sebetulnya diharapkan menjadi bukan hanya ruang ganti, tetapi juga suatu ruang doa. Di awal dan di akhir dari perayaan liturgi, tentunya para peraya berdoa dulu di situ. Dan kalau para pemirsa sekalian ngelihat itu di belakang itu ada altar itu di belakang itu. Jadi di sakristi basilika itu biasa sekali ada altar. Dan biasa sekali di situ dipersembahkan misa. Jadi pasti jelas ini nggak rame ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa Koster juga pada waktu bertugas itu berbusana liturgi kalau pada zaman dahulu ya. Nah, ini kalau dilihat di sini Kosternya yang ada di Basilika Santo Petrus di Vatikan pada hari ini sudah tidak berbusana liturgi lagi, tapi ada Koster dari misalnya Westminster Katedral Westminster di Inggris itu masih mengenakan busana khusus. Busananya warna ungu. Nanti saya bisa menjelaskan kenapa itu. Oke. Nah, jadi saya menggarisbawahi fungsi sakristi ini sebagai ruang doa selain sekedar ruang ganti. Nah, itu kalau pemirsa memperhatikan di situ ada gantungan-gantungan yang di sebelah kanan tuh alba semuanya. Nah, kalau dilihat tuh albanya lubang tengahnya besar ya, seperti kayak super bli, itu alba yang harus pakai amik. Nah, di sana tidak menyediakan alba yang tidak pakai amik, jadi harus pakai amik. Jadi imam-imam yang yang diizinkan misa di situ harus bisa pakai amik. Nah, sebelah kiri itu ada gantungan yang sebelah kiri itu kasula. Iya, berbagai macam ukuran ada di situ. Besar ya, ini asik di situ. Banyak sekali misalnya. Oke. Nah, kita lihat yang ini sakristi insidental. Saya sebut insidental kenapa? Karena kalau ada misa besar yang dipimpin paus atau pokoknya misa besar sekali, sakristi yang tadi itu nggak cukup. Ini sakristi insidental. Ini Bapak Ignatius Kardinal setelah dilantik menjadi kardinal, beliau misa konselebrasi bersama paus. Itu sakristinya kayak yang mengurus busana di situ ada suster-suster. Ada beberapa suster-suster yang mengurus busana. Waduh, berat sekali yang diurus, banyak. Entah berapa ratus kilo busana semua yang dianu. Ini baru sakristinya kardinal saja. Yang sebelah kiri itu persis setelah misa. Nah, saya agak sungkan yang motret ini karena masa orang ganti baju di foto, tapi untungnya kelihatan punggungnya aja. Tapi ya begitulah situasinya, ganti busana di sakristi insidental di Vatikan. Nah, sebelah kanan setelah Bapak Ignatius Kardinal melepaskan busana misanya, yaitu kembali ke busana yang merah ini lagi. Oke, intermezzo itu. Sekarang kita kembali ke topik. Nah, busana gereja Katolik Ritus Romawi itu pada awalnya adalah busana yang umum dikenakan oleh orang-orang Roma pada waktu itu. Jadi busana untuk imam
tidak ada yang spesial, sama dengan busana untuk awam. Alba yang kita kenal sekarang, alba itu jubah warna putih itu, alba itu adalah busana yang biasa dikenakan oleh para pria dari zaman Yunani klasik. Abad ke-6 sebelum Masehi itu orang-orang Yunani klasik pakai alba semua. Setiap hari kemana-mana ya seperti itu busananya, bukan busana suci, enggak. Nah, klerus, jadi para imam, diakon, uskup pada zaman dahulu itu tidak mengenakan busana khusus yang berbeda dari awam. Mereka menggunakan busana yang sama, yang sehari-hari juga dipakai oleh orang awam seperti saya. Nah, kalaupun ada perbedaannya ya kecil. Nah, lalu kemudian begini. Dapat dimengerti lalu bahwa ada dorongan yang alamiah di antara para klerus, uskup, imam, dan diakon untuk memastikan keunggulan, keindahan, dan keagungan busana mereka. Nah, dengan demikian mereka akan mempersiapkan diri dengan busana terbaik yang mereka miliki saat beribadat kepada Allah. Nah, ini satu yang perlu saya garis bawahi. Jadi, mau memimpin ibadat, klerus ini mempersiapkan busana terbaik yang mereka miliki. Karena sehari-hari juga pakai busana itu. Pilih yang terbaik untuk dipakai pada waktu ibadat. Nah, lalu kemudian para imam dan pelayan dari zaman primitif itu mengenakan busana terindah mereka sebagai ungkapan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dan ini juga merupakan suatu ekspresi sukacita mereka akan pertemuan dengan Allah di dalam Ekaristi ini. Nah, penyediaan busana suci itu nampaknya berawal dari zaman Perjanjian Lama, di mana Allah sendiri bersabda kepada Musa agar ia membuat bagi Harun dan putra-putranya busana kudus sebagai perhiasan kemuliaan. Tuhan memberikan perintah kepada Musa dalam 40 hari bagaimana cara membuatnya. Jadi, mau bikin busana untuk imam, itu Allah sendiri yang membuat detailnya. Allah sendiri yang bilang kepada Musa harus seperti ini, harus seperti itu busananya itu. Nah, itu bisa dibaca tuh di Keluaran 28 ayat 2 misalnya. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagi. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka. Ini dari Allah. Ya. Tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Nah, jadi ini Allah memberikan detail sekali seperti kayak begini pada zaman Perjanjian Lama. Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Allah ingin imamnya untuk berbusana yang pantas, yang bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada waktu ketika busana Romawi klasik, Yunani klasik itu mulai digantikan oleh busananya dari luar kultur budaya agung Romawi dan Yunani, itu namanya busana barbar ya. Jadi zaman dahulu itu kalau bukan Romawi dan Yunani klasik itu dianggap bukan budaya agung, dianggap budaya barbar. Nah, bajunya ya seperti kayak yang kita pakai sekarang hari ini, yang body fit. Kalau dibandingkan dengan yang tadi, orang Romawi itu bajunya besar-besar. Kayak seperti Julius Caesar kayak begitu kan, dia pakai baju itu berapa meter kainnya itu. Itu untuk pakai aja harus pakai budak. Nggak bisa kayak seperti kita pakai baju sendiri. Orang-orang Romawi zaman dahulu, mereka kalau pakai baju harus dibantu sama budak melilit-lilitkan kain-kain itu di badan mereka.
Nah, ketika baju-baju atau busana Romawi zaman dulu itu sudah nggak dipakai lagi karena demi kepraktisan. Nah, tapi para imam masih tetap memakainya. Karena apa? Karena dianggap itu agung dan indah. Nah, jadi pada waktu awam sudah tidak lagi berpakaian seperti itu, para imam tetap memakai pakaian seperti itu. Nah, akibatnya selebrant dalam Ekaristi lalu menggunakan busana yang sudah tidak lagi dipakai umat. Jadi kasula yang sekarang ini dipakai para imam, kalau imam misa di dalam gereja pakai busana yang namanya kasula, nah itu dulunya semua orang nggak pakai itu. Tapi pada suatu saat orang-orang lalu berganti memakai hem dan celana panjang atau rok untuk ibu-ibu. Lalu para imam dan para klerus tetap mempertahankan busana yang lama itu. Karena busana ini sungguh agung dan indah dan karenanya cocok untuk ibadat Kristiani. Nah, kita lihat nih sekarang nih. Coba ya. Bandingkan mana yang lebih agung dan indah. Ini busana pemimpin ibadat model seperti kayak begini, atau busana pemimpin ibadat dengan model seperti kayak begini. Nah, itu pemirsa jangan sampai salah jawab ya. Paus Fransiskus udah kayak begitu tuh mukanya. Mana yang lebih agung dan indah ya. Nah, oke. Jadi dari paparan para pakar busana gereja dan dari pedoman umum misalnya Romawi, terutama POMR 344, itu saya akan mengambil beberapa kata kunci. Nomor 1 adalah keunggulan. Jadi kita bicara mutu. Jadi busana untuk misa, busana untuk liturgi, itu harus unggul, harus mutunya bagus. Nah, maka di paroki kalau menyiapkan busana untuk liturgi, jangan ngirit-ngirit. Jangan bilang misalnya, ini kita pakai yang ini aja lah, jangan mahal-mahal. Nah, harus hati-hati dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu itu. Itu harus hati-hati ya. Oke, kita tidak lalu menghabiskan uang untuk busana yang indah-indah, lalu kemudian mengabaikan yang lain, enggak juga. Tapi harus hati-hati bahwa kita harus mengikuti apa yang disampaikan gereja tadi itu. Dan kenapa latar belakangnya? Yaitu tadi yang saya bilang. Ini ungkapan sukacita mau ketemu dengan Allah. Itu penting sekali. Nah, kita bicara keunggulan, kita bicara keindahan, kita bicara keagungan, dan kita bicara penghormatan kepada Allah dan ekspresi sukacita dari pemakai busana dan juga dari seluruh umat, dari umat yang menyediakan busana untuk imam ini. Nah, itulah yang mendasari penggunaan busana khusus yang indah dan agung, busana suci oleh para klerus dan pelayan awam dalam upacara liturgi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, masihkah pemikiran-pemikiran itu ada di dalam benak para peraya liturgi hari ini? Nah, kalau itu sudah mulai luntur, mari kita bangkitkan lagi. Ada yang mengatakan, oh ini semangat Vatikan II, Pak Albert. Semangat Vatikan II ini adalah kesederhanaan. Mohon maaf, tapi Vatikan kedua tidak mengatakan kesederhanaan saja. Vatikan II mengatakan nobili simplicitate. Jadi bukan simplicitate saja, bukan kesederhanaan saja, tetapi nobili simplicitate, yaitu keagungan di dalam kesederhanaan. Nah, orang bisa kita paham konteksnya sebelum Vatikan II itu. Nah, sebelum Vatikan II itu seperti apa sih busana gerejanya? Nah, ini yang dibilang nobili simplicitate. Orang akan melihat, Pak Albert, ini tidak sederhana. Mana yang sederhana di kasula seperti kayak begini ini? Ini mewah sekali ini. Loh, ini sederhana, tetapi tetap agung.
Nah, kita perhatikan kalau sebelum Vatikan kedua itu yang namanya kasula itu bisa kayak begini. Nah, ini agung, iya agung, tetapi sederhana. Mungkin tidak. Itu yang sebelah kanan atas itu dari benang emas semuanya itu. Nah, makanya ajaran Vatikan kedua mengatakan, ayolah kita tetap agung, akan tetapi mari kita sederhanakan. Udah nggak usah lagi terlalu banyak kayak begitu pakai benang emas dan lain sebagainya itu ya tuh. Nah, makanya PUMR mengatakan di PUMR 344 itu, busana liturgis itu hendaknya tampak indah dan anggun bukan karena banyak dan mewahnya hiasan, melainkan karena bahan. Nah, ini pakailah kain yang bagus. Jangan cari kain yang murah. Nah, pakai kain yang bagus, bahannya yang bermutu. Lalu kemudian habis itu bentuk potongannya. Nah, bentuk potongannya itu dibilang yang indah seperti kayak Romawi klasik Yunani tadi yang jubah-jubah zaman dahulu itu yang besar-besar itu. Jangan kasula irit kain seperti yang kasula tridentin itu mungkin sudah pernah tahu. Yang sebelah kanan itu orang-orang mengenalnya kasula tridentin. Tapi ini kasula Fidelbeck, kasula Romawi pada zaman itu dibilang kasula irit kain. Nah, Vatikan kedua mengajak kita kembali pada zaman dahulu, di mana kasula itu enggak usah pakai benang emas segini banyaknya, dan enggak usah dibikin kecil mini kayak begitu. Ini memang tren busana, susah ya. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan diskusi studi kasus di Indonesia. Ini baik di paroki, biara, seminari, sekolah, dan lain sebagainya. Lakukan dan hindari ya. Nah, tapi jangan lupa ya, ini apa yang saya sampaikan ini adalah usul saya, pemikiran saya. Ibu dan Bapak, para suster, bruder, frater, romo, tentu punya banyak ide-ide yang bagus-bagus dan silakan itu. Mari kita ini kan semua. Nah, nanti kalau ada mau pertanyaan boleh mari. Nah, pada akhirnya ya segala macam saran yang saya sampaikan pada ini tolong dikonsultasikan sama yang berwenang. Ada Bapak Uskup, ada romo kepala paroki yang menentukan apa yang terbaik untuk paroki ini, apa yang terbaik untuk komunitas itu dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, kembali lagi kita akan lihat satu persatu ini berdasarkan ini ya. Nah, saya bacakan satu hal dari PUMR 336 kali ini. Busana liturgis yang lazim dikenakan oleh semua pelayan liturgis, tertahbis maupun tidak tertahbis. Jadi baik itu uskup, romo, diakon maupun awam-awam yang tidak tertahbis. Busana liturgi yang lazim adalah alba. Alba itu jubah putih, menutup dari leher atas sampai ke bawah ke mata kaki. Nah, alba yang dikencangi oleh single, diikat di tali pinggang itu, kecuali kalau alba itu tidak menuntut single bentuknya. Nah, kalau alba tidak menutup sama sekali kerah pakaian sehari-hari, kalau sudah pakai alba masih kelihatan kerahnya, PUMR mengatakan kenakanlah amik. Amik itu seperti apa? Nanti kita lihat. Nah, itu yang diminta oleh PUMR. Jadi, sebetulnya kalau kita ngikut PUMR, semua orang itu pakai alba. Misdinar pakai alba. Lektor pemazmur pakai alba semuanya. Nah, apakah seperti itu? Ternyata pada prakteknya kan tidak. Misdinar di Indonesia tidak pakai alba. Misdinar di Amerika, di Perancis ada yang pakai alba, tapi ada yang tidak. Tapi misdinar di Indonesia saya tidak melihat ada misdinar yang pakai alba. Oh ya jangan keliru ya. Kadang-kadang itu, iya Pak Albert di tempat kami misdinarnya pakai alba hitam. Alba itu bahasa Latin artinya putih, albus. Nanti kita lihat seperti apa yang namanya alba. Jadi jangan ada yang bilang lagi misdinar kami pakai alba hitam atau alba merah. Ya.
ini kita pembahasan yang pertama tadi setelah koster adalah para tatib, para talaks, pemandu umat kolektan. Ini satu yang saya usulkan untuk dipikirkan kembali. Saya nggak bilang dihindari, tapi pikirkan kembali. Ini selalu tren di mana-mana. Jadi tatib dipasangin selempang kayak begini. Kita kadang-kadang lupa bahwa yang pakai selempang seperti kayak begini itu diakon. Nah, di banyak tempat dibuatkan selempang ini bahkan sesuai warna liturgi. Jadi ada selempang putih, ada hijau, merah, ungu. Kalau dilihat dari panti imam, kalau Romo Kris melihat ini seperti banyak sekali diakon berseliweran di belakangnya. Tapi ada yang bilang begini sama saya, loh Pak Albert ini beda. Kalau diakon itu kan selempangnya itu stolanya kan dari kiri ke kanan. Kalau ini kan dari kanan ke kiri. Waduh ya, susah ya kalau begitu ya. Ya tapi makanya begini, saya bilang cobalah ini mungkin baik dipikirkan lagi. Atau setidak-tidaknya ya toh. Tolong kalau bikin selempang kayak begini kita usahakan. Nah ini mendingan kalau kayak begini. Selempangnya warna-warni kayak begitu ya toh. Enggak kayak stola kalau kayak begini. Ini lebih mendingan. Loh, anu kan warna liturgi Pak Albert. Enggak ada yang mengharuskan warna liturgi itu untuk apa dipakai untuk selempangnya tatib atau kolektan. Enggak ada. Warna liturgi itu hanya untuk romo saja. Uskup, imam, diakon sudah. Itu kebiasaan gereja Katolik, ritus Romawi. Nah, kebiasaan gereja Katolik yang di Indonesia kadang-kadang bingung saya. Banyak sekali penerapan warna liturgi di mana-mana. Malah ada yang pernah mengusulkan ya toh pada Jumat Agung semua umat yang hadir diminta untuk pakai merah. Waduh celaka ini. Nanti seperti lautan merah ya. Pada hari Kamis putih semua umat yang datang diminta pakai putih. Itu pernah itu ada paroki yang seperti kayak gitu. Walaupun pada akhirnya diralat juga karena banyak yang protes ya. Tapi ada loh yang seperti itu. Nah ini saya pikir nggak usah lah. Oke. Nah satu solusi yang malah saya tawarkan untuk tatib itu dibuatin keplek nama. Loh ini solusi pastoral ya. Karena begini, dari apa yang saya alami sendiri, tatib maupun kolektan ini adalah jenjang pertama kita bisa melibatkan umat paroki itu untuk melayani di gereja. Ngajak orang jadi rektor, waduh itu susah ya. Enggak semua orang berani. Ngajak orang untuk menjadi pemazmur, apalagi saya nggak bisa nyanyi gitu ya toh. Ngajak orang jadi organis ya hanya beberapa orang yang bisa. Misdinar iya itu tugasnya anak-anak itu. Nah, tapi untuk tatib kolektan ini bisa banyak orang. Sudah pokoknya datang aja nanti nanti di sana ketemu saya lalu nanti saya ajarin bagaimana caranya tugasnya ini semua. Nah, itu adalah entry point atau titik masuk yang baik untuk melibatkan orang di dalam kegiatan liturgi di paroki. Kadang-kadang orang itu kebanyakan nggak saling mengenal. Kita yang sudah saling mengenal lupa. Kalau ada orang baru, ya kita tahu. Oh iya itu kemarin Bu Siti umat baru, umat lingkungan baru kita suruh aktif ya toh. Yang orang-orang lama semua tahu dia namanya Bu Siti. Ya Ibu Siti nggak tahu ini namanya siapa semuanya yang orang-orang yang lama-lama itu. Padahal yang lama-lama asik sekali ngobrol. Nah Bu Siti seperti merasa nggak dianggap gitu. Seperti merasa kurang kurang akrab dengan yang lainnya. Nah ini sayang. Tapi penggunaan keplek nama seperti kayak gini berguna nih. Jadi Bu Siti tahu, oh itu namanya Joni, oh ini namanya itu ya. Dan ini membantu juga untuk romonya.
Nah, ini satu solusi yang saya pikirkan, dan memang ini ya pernah diterapkan di paroki. Hasilnya saya pikir membahagiakan sekali. Ini menggantikan yang model stola tadi ya. Oke, itu satu solusi pastoral. Nah, satu lagi nih. Selempang kecil ini. Iya, ini selempang kecil nih. Nah, nggak usah pakai contoh ya. Kita lihat aja nih. Banyak sekali kur-kur yang pakai selempang kecil kayak beginian ini. Dan kalau saya tunjukkan misalnya apa yang saya punya di sini ya. Ini selempang kecil ini. Ini bukan semata-mata selempang kecil ya, para pemirsa, ini adalah stola daruratnya imam. Nah, jadi kalau kur mempunyai seragam baru, pakai selempang ini, bahkan pakai warna liturgi pula ya. Nah, ini saya ada baru beri masukan sama Romo itu Pak Albert, di tempat saya kurnya pamer seragam baru, pakai stola imam semuanya, malah bolak-balik seperti stola kita ya. Nah, ini stola imam itu. Saya stola loh. Orang yang nggak ngerti mungkin akan nanya, loh Pak Albert, itu stola imam kok kecil kayak gitu loh? Itu stola darurat itu yang selalu dikantongi para imam kemana-mana. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di tengah jalan ada yang minta pengakuan dosa, bisa imamnya melayani, tinggal kalungin stola aja yang warna ungu itu. Di baliknya ungu itu ada warna putihnya. Tiba-tiba di tengah jalan ada ada panggilan, Romo Kris, ini kakek saya sudah dalam sakratul maut dan tiba-tiba mau dibaptis. Nah, Romo Kris meluncur langsung, sudah ngantongin stola warna ungu sama putih ini, bisa dibaptis kakeknya. Setelah dibaptis langsung stolanya dibalik jadi ungu, langsung berikan sakramen perminyaan. Nah, ini yang seperti stola kayak begini, kalau kur pakai ini, bingung loh. Apalagi kalau kurnya bukan ibu-ibu tapi kurnya bruder-bruder atau kurnya frater-frater ya. Jadi seperti kayak bruder-bruder pakai stola imam ya. Oke, nah ini makanya saya bilang pikirkan lagi kalau mau pakai seperti kayak gini. Nah terus gimana Pak Albert, kok susah amat? Mau bikin seragam aja kok gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Enggak sih, saya nggak bilang nggak boleh, saya bilang pikirkan lagi. Nah, malah sebenarnya kalau mau bikin seragam kur mau seperti kayak begini itu ya boleh. Malah ini adalah busana paduan suara. Nah, itu kan kurnya di Vatikan yang kayak begitu Pak Albert. Lah iya enggak apa-apa toh, kurnya di Vatikan bisa kayak begitu, kur di tempat kita ya bisa kok seperti kayak begitu. Nanti tidak sama misdinar. Itu bisa diatur. Super belinya yang putih bisa diatur, beda sedikit yang punyanya misdinar, beda dengan yang punyanya kur, bisa. Nah, itu Basilika Santo Petrus seperti kayak begitu tuh kurnya. Ada anak-anak kecil-kecil, pueri cantores, laki-laki semua ya ini yang nyanyi ya. Terus ada anak kecil-kecil, lalu kemudian ada orang dewasanya di belakang. Itu apakah Romo semua? Bukan, itu orang awam semuanya. Anak-anak kecil itu sekolah di Vatikan. Mereka zaman suaranya masih belum pecah, cowok-cowok suaranya masih belum pecah, mereka bersekolah di Vatikan, ada sekolahnya, dan selain sekolah mereka juga belajar nyanyi. Nah itu mereka bagian dari Kor Capella Sistina. Kayak begitu itu seragamnya. Itu apakah boleh kita contoh untuk di paroki? Oh boleh-boleh saja, kenapa tidak? Nah, ini ada kor yang lain lagi di Vatikan. Itu kok nggak pakai busana liturgi?
Pak Albert. Tidak ada yang mengharuskan KUR pakai busana liturgi loh ya. Tidak ada satupun aturan yang mengatakan bahwa KUR harus pakai busana liturgi. Jadi mau pakai seperti kayak tadi boleh, mau pakai busana awam seperti kayak begini boleh-boleh aja. Ini KUR yang lain yang di Vatikan. Ini KUR yang melayani kalau misalnya bukan dipimpin oleh Paus. Kalau tadi KUR Capella Sistina, ini namanya KUR Julia. Nah ini ada perempuannya. Kalau nggak salah 12 perempuan, 12 laki-laki. 2 ini KUR resminya Vatikan. Kita melihat seragamnya seperti tadi itu sama seperti sekarang ini. Nah, ini bisa juga dicontoh itu. Normal-normal saja kan itu, lihat coba pakai hitam gitu aja biasa, yang cowok-cowok pakai dasi merah, udah pakai jas kalau mereka ya. Bisa, ini bisa dicontoh, nggak jadi masalah. Ya. Nah, pemimpinnya ini memang seorang imam ya, dia pakai jubah ungu seperti itu, pakai super bli. Nah, nanti saya jelaskan kenapa. Ini dirigen sama organis. Yang sebelah kiri itu mantan dirigennya KUR Kepausan Capella Sistina. Dia pakai seperti kayak begitu bajunya. Apakah ini uskup? Bukan uskup. Ini seorang imam. Ya. Lalu yang sebelah kanan itu yang di organ, apakah itu uskup karena pakai baju ungu? Bukan. Itu seorang awam biasa. Kita lihat kita lihat organisnya yang awam itu ada waktunya dia pakai busana liturgi ungu sama super bli putih, ada waktunya dia pakai jas biasa aja. Bisa-bisa aja itu semuanya ya. Nah, ini suatu alternatif ya. Kalau tadi di Vatikan seperti kayak begitu, di Indonesia apa bisa Pak Albert? Bisa-bisa saja. Itu adalah KUR anak-anak kecil-kecil yang niru seperti di Vatikan itu, Pueri Cantores. Mereka nyanyi Gregorian. Sekarang sudah nggak ada ini anak-anaknya ya, regenerasinya terlambat. Tapi itu tahun 2011, KUR anak-anak ini diberkati oleh Duta Vatikan. Itu yang ada di foto itu Duta Vatikan, terus ada Bapak Uskup Surabaya di situ. Mereka seragamnya seperti apa ya? Jubah yang hitam itu seperti jubahnya misioner, lalu super bli. Bedanya apa? Oh, beda dengan super bli-nya misioner, detailnya kecilnya beda ya. Nah, kalau anak perempuan gimana? Oh, itu anak perempuan bisa. Ini KUR biaknya di Paroki Santo Yakobus waktu itu pernah pakai busana seperti kayak begini. Di Surabaya lagi yang saya pakai contoh ya. Bisa, itu pakai korkap gitu. Nah, nanti kalau mau detail bisa aja hubungi saya ya. Artinya gini, iya saya memang punya mendirikan Sapienza, pembuat busana gereja, tapi pada dasarnya saya ini ngajar. Jadi saya membuat busana agar supaya ya bisa mempraktekkan apa yang saya ajarkan. Karena seringkali apa yang saya ajarkan itu enggak mudah untuk dipahami orang, tapi kalau udah diberi contoh paham. Nah itu, jadi kalau mau nanya sama saya silakan nanya. Dan itu tidak lalu berarti harus beli sama saya, enggak, jangan. Karena saya pada intinya ngajar itu yang paling penting. Nah solusi alternatif yang lain misalnya untuk KUR, mau pakai mantila seperti kayak gini, oh bisa-bisa aja. Nah, ini mantila mau dipakai untuk KUR atau mau dipakai untuk lektor, pemazmur, bisa-bisa aja. Ada beberapa paroki yang KUR-nya pakai mantila. Ini kemarin jadi ngetop gara-gara kunjungan Paus ke Korea Selatan ya. Di Korea Selatan perempuan-perempuan, ibu-ibu, muda dan tua pada pakai mantila semuanya kalau perayaan Ekaristia. Nah, umat di Indonesia ngelihat itu semua tiba-tiba mantila jadi ngetop. Tapi sekarang udah berkurang lagi ininya trennya. Kemarin gara-gara ngelihat Paus di Korea Selatan itu. Nah, terus kemudian orang tanya, loh, Pak,
lektor enggak pakai jubah, enggak pakai alba. Pakai busana awam biasa itu. Loh bisa aja, kenapa enggak apa-apa? Di Vatikan juga kayak gitu. Lektor yang suster ya pakai busananya suster. Lektor yang awam ya pakai busana awam seperti biasa, enggak pakai jubah apa-apa, enggak pakai alba, enggak pakai jubah dan superbri, enggak pakai busana biasa aja. Enggak masalah. Terutama pada saat sekarang ini di mana lektor itu dan pemazmur itu tidak duduk di panti imam, tapi mereka duduk di bersama umat, ya enggak masalah mereka pakai busana biasa. Nah, nanti bisa dipelajari kasus per kasus ya. Nah, terus kemudian nih saya harus sebut lagi, ada yang namanya Episcopal Livery. Apa itu Episcopal Livery? Rumah tangganya uskup itu semuanya pakai warna ungu. Jadi MC liturginya uskup pakai ungu, misdinar yang melayani uskup pakai ungu, diakon yang melayani uskup pakai ungu, lektor kurnya katedral yang melayani Bapak Uskup pakai ungu. Makanya tadi kelihatan ya kurnya Vatikan itu ungu. Anunya jubahnya. Nah ini kalau dilihat, ini yang sebelah kanan yang lagi pakai amik itu uskup. Yang di sebelah Bapak Uskupnya itu apa? Itu MC-nya Bapak Uskup, seremoniarisnya Bapak Uskup, pakai ungu juga. Karena apa? Karena dia pelayannya uskup. Nah di Filipina sudah biasa sekali kayak begini. Semua pelayannya uskup pakai ungu semua. Misdinar di paroki katedral pakai ungu jubahnya. Bukan karena warna liturgi ya, tapi karena mereka adalah misdinar yang melayani uskup. Oke, ini misdinarnya Vatikan. Seperti kayak begitu itu jubahnya mereka. Warnanya ungu ya, karena mereka adalah pelayannya uskup Roma yang adalah paus. Oke. Nah ini, kalau tadi saya bicara mengenai kebiasaan yang legitim, yaitu Episcopal Livery, yang ungu itu untuk rumah tangga uskup, ini ada kebiasaan yang menurut saya, nggak perlu ditiru ya kayaknya ya. Sekali lagi ini saya katakan, tidak semua yang berasal dari luar negeri itu benar. Dan tidak semua yang ada di internet itu benar. Ini jubah misdinar. Warna liturgi kayak begitu. Nah saya tanya, Romo Kris apa punya jubah warna hijau? Lah enggak punya toh. Lah kenapa misdinarnya misalnya kok dibikin jubahnya warna hijau gitu ya? Jadi kalau kita nanya lagi, jubahnya misdinar itu sebenarnya mengikuti jubahnya tuannya. Seperti tadi, pelayannya uskup warnanya ungu mengikuti jubahnya uskup. Nah, pelayannya imam, warnanya apa? Ya hitam mengikuti jubahnya imam. Nah, ya kalau imam nggak pernah punya jubah warna hijau, nggak pernah punya jubah warna merah, bukan kasula loh ya jubah. Misdinarnya juga nggak perlu dibuatkan jubah warna liturgi seperti itu. Ini jubah warna liturgi ini hanya ada di beberapa daerah tertentu. Dan ini sungguh bukan kebiasaan yang legitim, bukan kebiasaan di Gereja Katolik Roma. Apalagi modelnya seperti kayak begitu, dipotong itu rok bawah lalu sama di atas. Aduh itu saya sungguh tidak menyarankan. Tapi kalau memang masih ada yang seperti kayak begitu, ya nggak usah heboh ya. Kita kan belum ngerti. Kalau belum ngerti itu mah nggak apa-apa. Ya pelan-pelan kita belajar. Dulu saya beberapa tahun yang lalu juga nggak ngerti kok. Nah, yuk. Ini berikutnya kita lihat nih. Ini di beberapa tempat saya menemukan seperti ini. Lektor pakai selempang ini. Loh kenapa Pak Albert? Apa salahnya selempang itu?
itu mirip sama Pallium Uskup Agung Metropolitan. Coba lihat ya, bandingkan yang dipakai ibu ini ya toh dengan yang dipakai paus. Nah, yang putih dipakai paus itu namanya Pallium. Ini yang boleh pakai, yang boleh memakai hanya Uskup Agung Metropolitan. Bapak Uskup Malang tidak boleh pakai Pallium, tidak punya Pallium. Bapak Uskup Surabaya tidak punya Pallium. Bapak Uskup Purwokerto tidak punya Pallium. Yang punya Pallium siapa? Uskup Agung Semarang. Bapak Uskup Agung Semarang hanya boleh pakai Pallium kalau misal di Semarang, wilayah Keuskupan Agung Semarang, atau di Surabaya boleh, atau di Malang boleh, atau di Purwokerto boleh, karena itu wilayahnya beliau. Tapi kalau Bapak Uskup Agung Semarang bisa di Jakarta, nggak boleh pakai Palliumnya. Jadi Pallium ini sungguh amat istimewa. Nah, ini yang saya bingung, karena di Indonesia Pallium ini dibikin contoh seperti dibikin kopinya seperti gini dan dikenakan oleh beberapa lektor di beberapa tempat. Ini saya bilang mungkin ada baiknya dipikirkan lagi, dihindari. Waduh, mati salah ini ya toh. Terus gimana? Besok pagi kita ngomong sama Romo supaya segera diganti. Waduh, enggak usah seperti kayak begitunya, pelan-pelan ya. Kita setelah mengetahui sesuatu yang benar, setelah mengetahui sesuatu yang baiknya dihindari, pelan-pelan saja, enggak usah heboh. Ya. Ingat ya, dengan bertambah pengetahuan itu harus bertambah kebijaksanaan pula. Dan kita menyampaikan sesuatu yang benar itu harus dengan kasih juga. Kembali ya, nih lihat nih ya, sama tadi ya itu ya. Nah, terus kemudian saya meneruskan dengan ini. Ini kerah lebar untuk misdinar. Kerah lebar untuk misdinar ini pun sebetulnya saya usul untuk dipikirkan lagi. Karena ini mirip sama punyanya Bapak Uskup dan Kardinal. Itu yang sebelah kiri itu ya, yang pakai kerah lebar itu adalah seorang uskup. Nah, yang sebelah kanannya itu bukan uskup, dia tidak boleh pakai itu. Nah, tapi di tempat kita misdinar ada yang pakai itu atau yang mirip itu. Nah, itu susah. Nah, kita lihat lagi. Ini suasana Konsili Vatikan II. Kalau para pemirsa melihat semuanya itu yang ungu itu semuanya itu uskup semuanya itu. Tetapi mereka tidak pakai mozzetta, nggak pakai kerah lebar itu. Karena apa? Karena berada di luar wilayah yurisdiksinya. Di luar wilayahnya sendiri. Jadi kalau zaman dahulu sebelum Vatikan II atau pada zaman Konsili Vatikan II, kalau uskup Malang berada di Malang boleh pakai mozzetta, kerah lebar itu boleh. Akan tetapi kalau keluar dari wilayah Malang, datang ke Surabaya, enggak boleh pakai itu. Apalagi pergi ke Vatikan, jangan berani-berani pakai mozzetta itu. Nah, itu zaman dulu, sebelum Vatikan II. Tapi sekarang setelah Vatikan II, mozzetta boleh dipakai uskup di mana-mana. Di mana-mana boleh. Nah, ini beliau ini orang yang amat sangat penting di Vatikan. Dulu, sekarang sudah diangkat jadi uskup. Tapi beliau ini adalah Monsignor Guido Marini. Di dalam setiap misalnya paus selalu ada berdiri di belakang kirinya paus. Beliau bukan uskup, tidak boleh pakai mozzetta. Sebegitupun pentingnya tidak boleh pakai mozzetta pada zaman itu. Ini nutup pintunya konklav ya, pemilihan paus. Ini beliau yang tugasnya nutup pintunya konklav itu. Jadi setelah para kardinal masuk semuanya, semua orang yang lainnya disuruh keluar, lalu ditutup, dikunci pintunya. Nah, itu konklav pemilihan paus. Ini lihat Paus Yohanes 23. Ada di sebelahnya itu ada abas warna hitam, tidak boleh pakai mozzetta. Di foto yang kanan seorang kardinal pakai mozzetta tapi ditutupi juga oleh manteleta. Karena apa? Karena ada paus. Jadi mozzetta itu sesuatu yang penting ya.
Makanya kalau dipakai oleh Miss Dinar itu agak harus dipikirkan lagi. Kecuali begini. Di paroki-paroki yang dipegang oleh imam-imam Karmel contohnya misalnya. Karena Karmel pakai mozzetta itu. Fransiskan pakai mozzetta itu, Dominikan pakai mozzetta itu. Nah, mereka itu punya tradisi yang sudah tua sekali, yang sudah berabad-abad umurnya. Nah, kalau Miss Dinar di paroki-paroki yang dipegang oleh ordo religius yang memakai mozzetta sebagai bagian dari habitnya, Miss Dinarnya pakai mozzetta, itu masih bisa diterima, Nah, jadi nggak semuanya lalu kemudian saya bilang suruh hindari ya, ini perlu hati-hati lagi. Kita lihat berikutnya beliau ini. Maaf saya harus ngebut sekali ya, nanti waktunya habis. Ini aksesoris yang seperti kayak begitu tuh, yang seperti warna hitam. Oh, beliau ini adalah almarhum Georg Ratzinger ya, saudaranya Paus Benediktus ke-16. Beliau itu pakai, kalau orang Indonesia bilang itu loh, itu kan samir Pak Albert. Iya, itu samir. Beliau pakai 2 samir. Samir itu apa? Samir ini adalah aksesorisnya para kanonik. Kanonik ini adalah imam-imam senior yang tugasnya mendaraskan ibadat harian di gereja-gereja katedral. Nah, beliau ini bisa pakai 2 aksesoris seperti itu karena apa? Yang kedua, yang warna hitam itu adalah diangkat sebagai kanon kehormatan di Katedral Regensburg. Aslinya beliau adalah kanon di gerejanya sendiri. Ini imam senior sekali. Tidak sembarangan pakai samir itu. Makanya kalau di sini di Indonesia samir ini dipakai oleh lektor maupun dipakai oleh para asisten imam atau prodiakon, agak miris-miris gimana gitu ya kita ya ngelihatnya ya. Ini yang pakai ini monsiur. Nah, kita memang harus hati-hati kali niru. Jangan sampai niru sesuatu yang keliru, kan malu. Kalau dia dilihat sama Duta Vatikan, memangnya Duta Vatikan suka bingung kalau ke Indonesia itu, karena di sini loh, ini saya misa dilayani oleh kardinal-kardinal kecil, karena Miss Dinarnya pakai jubah warna merah dan pakai kerah lebar warna merah. Padahal Duta Vatikan itu bukan kardinal ya, di Indonesia hanya uskup, tapi dilayani kardinal kecil. Nah, terus kemudian pada waktu mau bagi komuni, anunya yang membagi komuni semuanya pakai, nah ini aksesorisnya para kanonik. Ini saya sarankan untuk dihindarkan. Nah, bagaimana pelayan komuni itu pakai busana apa lalu? Kalau enggak boleh pakai yang tadi itu, yang apa, penggantung salib itu. Nah, seperti yang dibilang PUMR, pakai aja alba. Seperti yang di kiri itu adalah bapak asisten imam, pelayan komuni tidak lazim, seperti kayak begitu aja. Udah, 1 alba sama single. Nggak usah pakai aksesoris macam-macam, nggak usah. Kalau mau bagus ya itulah. Albanya dibuat dari bahan yang bagus. Kainnya jangan beli kain yang paling murah yang ada di toko. Kainnya belilah kain yang baik, ya toh. Jatuhnya bagus, ya pakai renda yang bagus gitu ya. Lalu kemudian itu singlenya, tali pinggangnya pakai yang bagus gitu. Nah itu aja sudah, nggak usah ditambahin segala macam aksesoris lain-lain, malah jadi salah. Gitu. Nah yang di sebelah kanan adalah Romo Surya Awangga. Nah, Romo kok pakai baju Miss Dinar? Loh, bukan, itu bukan bajunya Miss Dinar, itu bajunya Romo, itu memang betul seperti itu, jubah hitam, lalu ada super pli-nya. Lalu Romo pakai stola seperti itu kalau apa? Kalau Romo misalnya ikut membagi komuni, Romonya tidak merayakan misa, ya toh. Yang merayakan misa imam lain, tapi pada waktunya mau bagi komuni, Romo dari pastoran keluar.
aku tak bantu wis gitu ya. Pakai seperti apa ya? Pakai seperti itulah Romo pada waktu mau melayani komuni. Itu busana liturginya imam. Tidak untuk misa. Ya. Ini contoh pelayan komuni ya. Terus kemudian ini ada banyak sekali pertanyaan. Pak Albert, misdinar apa boleh pakai kolar? Kolar itu kan imam yang pakai kolar itu. Katanya siapa? Ini misdinar di Vatikan pakai kolar semuanya. Ada yang bilang, mereka kan frater-frater seminari. Enggak, mereka itu cuma praseminari di situ. Terus ini tanya saya, nah ini imam bukan? Bukan, ini bukan imam jelas. Ini pakai baju yang putih itu namanya turtleneck. Lehernya seperti jadi seperti lehernya kura-kura ya. Bajunya rapat kayak begitu. Nah itu turtleneck baju itu. Baju itu bajunya semua orang, bukan bajunya imam. Siapa saja bisa beli turtleneck, bisa di mana-mana bisa beli. Nah sekarang pertanyaan saya ini di sini. Itu foto saya di situ. Para pemirsa tahu nggak saya itu pakai turtleneck atau pakai kolar? Bisa lihat bedanya enggak? Nah, sekarang saya tanya nih. Profesor kalkulus pakai kolar. Nah, ini kolar ini memang ya cuman aksesoris leher. Seperti yang saya pakai hari ini. Ini kolar aksesoris leher. Seperti kayak gitu modelnya. Ada berbagai macam. Ada seperti kayak begini. Lalu kemudian ada aksesoris tangan juga. Jadi selain lehernya ini palsu, kolarnya, tangannya juga palsu. Saya nggak tahu, tangan saya bisa kelihatan nggak ya kalau di sini. Ini. Itu ada yang palsuan. Seperti kayak gini. Loh ini. Ini palsuan. Sama seperti kolar. Ini palsuan juga. Bisa dilepas. Nah, kalau Ibu dan Bapak pemirsa memperhatikan yang saya pakai ini kolar juga. Loh, seperti kayak begini toh, sama ya. Yang saya pakai ini. Tapi ini kolar. Kalau saya lepas, susahnya lepas. Ya, ini lepas. Lepas. Loh, ini kolar. Loh, Pak Albert kok pakai kolar? Pak Albert kan bukan imam. Nah, ya, kolar siapa yang bilang kolar itu punyanya imam? Tidak ada yang bilang kolar itu punyanya imam. Kekeliruan kalau itu dipikir. Nah, selain itu kolar, ya toh. Lalu kemudian coba lihat itu yang di ujung sebelah kiri atas. Itu adalah ini apa? Untuk di dada makanya. Ini ada berbagai macam kolar dan ada yang di dada itu. Nah, itu lihat ya. Kalau profesor kalkulus seperti kayak gini kelihatan itu ya. Jadi kolarnya lepas seperti itu, lalu kemudian cuff-nya itu yang di tangan itu ada yang lepas satu ya. Yang tadi saya bilang itu tadi. Ini. Jadi aksesoris leher sama aksesoris ujung lengan. Ini aksesoris ujung lengannya. Itu punyanya kalkulus lepas. Gara-gara dia Savate itu ya. Itu di Kemayoran Jakarta toh. Nah, dari situ kelihatan. Nah, coba kita lihat ini Romo Hermanto dari Malang ini. Romo Hermanto dari Malang ini seperti kayak kalkulus yang dipakainya. Jadi kelihatannya rapi ya toh. Tapi sebetulnya di dalamnya jubah hitam itu Romo Hermanto tidak mengenakan baju putih seperti yang saya kenakan hari ini ya toh.
Romo Hermanto waktu itu datang pakai kaos aja, lalu kemudian kita kasih kolar palsuan di lehernya, lalu kemudian di lengannya kita kasih cuff palsuan seperti ini tadi. Udah, jadilah sesuatu yang bagus. Ya memang itu gunanya untuk membuat bagus. Nanti kalau Romo Hermanto ini safate seperti kalkulus lagi tadi, ya lepas semuanya itu. Kelihatan. Dan ini apa? Ini busana Eropa, ini busana Edwardian Eropa. Zaman orang-orang membuat palsuan-palsuan. Ini kelihatan nih. Ibu-ibu pun juga ada nih. Nah, ini imam dari gereja Denmark ya. Nah, di sana ada imam wanita, ya sudahlah biarin. Imamnya pakai kolar seperti kayak begitu. Nah, yang tadi saya bilang breastplate itu untuk di dada. Nah, ini ibu-ibu juga punya. Jadi ibu-ibu, ini apa sih? Ini palsuan ini toh. Lalu kemudian nanti dikasih blazer. Pada waktu dikasih blazer di atasnya nggak kelihatan kalau ibunya nggak pakai baju yang lengkap. Kalau di bawahnya ini cuma pakai kaos biasa aja, kaos t-shirt biasa. Tapi ada breastplate seperti ini, plat di dada. Nah, jadi bagus kalau ini dikasih blazer. Belakangnya seperti apa? Kayak begini ini, ya sama seperti kayak kita pakai collar. Nah, tinggal ini breastplate ini kan masih nggak ada kerahnya. Kerahnya tinggal dipasangin, nanti ibunya mau pakai kerah yang seperti apa? Yang kayak tadi saya pakai ya toh, atau model kerah yang kayak apa lagi? Banyak itu macamnya ya. Jadi jangan heboh mengatakan bahwa collar itu adalah haknya imam untuk pakai. Enggak. Terus orang akan ngomong ya toh. Ya sudah, oke. Tapi yang kolar yang seperti kayak begini, ya ini baru punyanya Imam Pak Albert. Kalau yang tadi ya terserah itu punyanya Pak Albert. Tapi kolar yang khusus seperti ini punyanya Imam. Nah sekarang saya tanya, ini yang ada di foto ini Imam apa bukan? Nah kita tahu beliau ini Santo Vincentius Apaulo ya, betul ya. Nah itu pakai kolarnya kok seperti kayak begitu. Nah, itu apakah kolarnya awam? Enggak ada kolarnya awam, enggak ada kolarnya imam. Ya kolar itu cuma aksesoris kok. Nah ini beliau nih, Santo John Henry Newman. Kolarnya kayak begitu. Nah ini imam mah bukan, oh beliau ini kardinal. Ini paus. Kolarnya seperti kayak begitu, ada cekungannya itu. Nah ini sebetulnya di dalamnya seperti kayak beginian. Ini jadi ada plat dadanya sama kerahnya. Ini punyanya Pius ke-10 ya. Nah itu kardinal-kardinal itu kolarnya seperti kayak begitu. Ini para redemptoris di sebelah kiri. Ujung kanan bawah tahu ya, Don Bosco ya. Nah ini awam. Apakah ini zaman kuno dulu? Enggak ya, sebelah kiri ini zaman sekarang. Ya pakai kolar juga. Nah terus kemudian mana yang kolarnya imam, mana yang kolarnya bukan imam? Enggak ada. Kolar itu ya cuman aksesoris aja untuk leher. Bisa dipakai oleh siapa saja, imam maupun bukan imam. Kalau stola itu memang punyanya imam. Tapi kalau kerah enggak ada yang dikatakan kerahnya punyanya imam dan kerahnya punyanya bukan imam. Ya, oke. Nah, ini terakhir nih. Ini Benediktin ya. Nah, ini misionar-misionarnya Paus di depannya praseminari mereka. Mereka bukan frater ya. Mereka ini praseminari. Jadi ya setelah mereka dewasa lalu kemudian ya kembali ke sekolah normal. Nah, bicara yang turtleneck atau kemeja pakai Shanghai kolar tinggi itu, wah itu bisa diatur. Jadi tidak usah heboh mengenai kolar-mengolar itu ya. Orang Jawa bilang you are what you wear. Orang Inggris bilang ajining roko soko busono ya. Nih busana liturgi imam tadi udah tahu.
Nah, terus kemudian kita bicara pluviale. Pluviale ini dikenakan oleh imam dalam peraraan atau perayaan liturgis yang lain. Di antaranya itu perkawinan tanpa misa, perayaan Minggu Palma tapi pakai merah ya, perayaan Sakramen Maha Kudus, dan liturgi yang lainnya meriah selain misa bisa. Baptis pun bisa pakai pluviale. Kalau yang dibaptis misalnya anaknya gubernur dan perlu acara yang wow sekali, ya udah enggak apa-apa. Nah, kalau dalam ditambah 5 menit lagi Pak Albert untuk waktunya. Iya, panjang ya ini ya. Ya wes, jadi saya terakhir akan bicara mengenai kasula. Nyangkut sekarang. Nah, kasula itu saya harus ngebut ada berbagai macam model kasula. Ini yang mau saya tunjukkan. Jadi kalau kasula yang kecil yang disebut kasula tridentin itu bukan kasula yang paling kuno. Yang paling kuno itu justru yang seperti sekarang ini dilihat dipakai romo-romo kasula gotik itu. Ini nanti bisa dilihat sendiri dari PDF-nya. Nah, memang ini tren busana. Dari dulu lebar sekali, besar, lalu mengecil, terus pada suatu saat membesar lagi seperti sekarang ini. Ya wis lah, yang ini saya harus skip karena nanti waktunya nggak cukup. Kita lanjut aja Pak. Sorry Pak Heru. Karena ini saya skip, saya lompati. Silahkan kalau mau dibuka untuk tanya jawab. Ya, baik, terima kasih Pak Albert, para Romo, Frater, Suster, Bapak Ibu. Ya memang materi cukup banyak, tetapi seperti sudah ditanyakan tadi dalam kolom chat, nanti materi akan kami kirimkan, kami share ke grup-grup atau mungkin nanti bisa juga kepada pengurus Komisi Liturgi Keuskupan Malang nanti untuk bisa meminta materi tersebut. Baik, kami memberikan kesempatan kepada para penanya. Untuk itu silahkan memberikan raise hand, sudah ada di sini juga. Silakan untuk mengajukan pertanyaan dan mohon pertanyaan secara singkat ya. Karena memang waktu yang kita miliki tidak terlalu banyak. Kita berharap sih kita masih punya kesempatan di lain waktu untuk berdiskusi masalah busana liturgi ini. Maka kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Handi. Selamat malam Pak Albert. Ya, selamat malam Pak Andi. Ya, mohon maaf saya tidak bisa nyalakan video Pak ya, karena internet saya kurang baik di sini. Saya sudah nuliskan di chat yang ada ini Pak, berkaitan dengan ada beberapa pertanyaan, mungkin ada jumlahnya ada 5 Pak ya, tapi karena mengingat waktu mungkin nampaknya tidak cukup. Tapi yang mungkin yang jadi poin penting bagi saya itu di pertanyaan pertama Bapak. Karena saya dalam misa itu kan lihat alba itu tidak dipakai oleh para imam, para uskup. Kemudian hanya pakai jubah dinasnya dalam tanda kutip tanpa menutupnya dengan alba, Pak. Lalu juga saya melihat jarang sekali uskup itu baik di Indonesia maupun di luar negeri itu mengenakan habitus choralis, Pak. Banyak uskup juga yang memakai ini yang sangat saya perhatikan Pak. Banyak para uskup itu yang memakai salib rantai Pak di atas kasula. Yang apabila kita melihat dari Ceremoniale Episcoporum itu kan kalau mau pakai salib harusnya ditaruh di dalam. Atau kalau mau memakai salib juga diperbolehkan, tapi memakai salib dengan tali simpul emas hijau. Juga saya melihat ada Monsinyur Suharyo selaku Bapak Kardinal itu jarang Pak pakai pallium dan pileola. Itu bagaimana tanggapan Bapak Pak ya? Lalu yang kedua itu dengan misa sinja